Dengan program SMA Rujukan tahun 2017, SMA Negeri 1 Marisa terus berupaya mengembangkan program-program keunggulan sebagai sekolah yang dapat dirujuk oleh sekolah lainnya. SMA Negeri 1 Marisa, SMA Rujukan, maju bersama, hebat bersama. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita sebagai umat yang beragama, baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Denis. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Denis. Selanjutnya Ibu akan absen. Sebelum Ibu absen, Ibu akan jelaskan bahwa kita akan melakukan SPI kimia dengan kata kuncinya adalah jika dan maka. Apa yang ada di benak kalian, di pikiran kalian ketika mendengar kata jika? Itu bagi orang yang pertama. Orang yang kedua adalah dengan kata maka. Bisa dipahami? Bisa. Denis Rasmanto, silakan berdiri. Jika saya tidak bersekolah, Rahmat Alinti, maka saya akan membantu orang tua. Abdul Muttalib, Jika saya tidak tidur, Elion Gaib, maka tidurlah. Muhammad Abdul Sahril, Jika saya lapar, Taufik, maka saya makan. Julman, Jika saya bahagia, Dinda Wulandari, Idin. Intan Wati Rupu, maka berbahagialah. Oke, Revalina Dude, jika saya tidur, Resma, maka saya akan tidur. Ayu Umuri, jika saya tidak sekolah hari ini, Ananda, maka saya akan pergi ke pasar. Vanessa, jika saya ingin belajar, Baradita, maka saya akan pingsan. Maka dia akan pingsan. Oke, Suci, Jika saya sakit hari ini, Desi, maka apa? Maka apa? maka mati. Oke, ada Rahmatia. Jika saya ingin pandai, Jika ingin pandai, Almira, maka saya akan pulang. maka saya akan pulang. Oke, terima kasih. Sangat unik ya, Pak Ibu. Oke, kita lanjut dengan materi kita hari ini, yaitu adalah kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, maka kalian menjelaskan pengertian dan prinsip dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, kalian
kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, maka kalian menjelaskan pengertian dan prinsip dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan contoh penerapan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengidentifikasi masalah nyata di lingkungan sekolah yang dapat diselesaikan dengan bantuan AI atau KA ya, kecerdasan artifisial. Nah, yang keempat, ini adalah bagaimana nanti kita akan merancang ide awal proyek AI secara kolaboratif. Secara kolaboratif artinya kita akan berdiskusi dan berkelompok. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kalian pernah mendengar AI? Pernah? Nah, kira-kira menurut kalian AI itu seperti apa? Menurut saya AI atau AI adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk AI merupakan kecerdasan yang dapat meniru kecerdasan manusia, ya kan? Nah, dan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita akan misalkan ingin membuat tempat sampah yang unik, tetapi di dalam ide kita itu masih kurang tempat sampah yang unik itu seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan kecerdasan artifisial untuk membantu kita membuat tempat yang sampah yang unik. Agar kenapa tempat sampah yang unik itu dibuat agar kalian lebih bersemangat lagi membuang sampah dengan melihat bahwa tempat sampahnya unik. Buang sampah di sana, oke? Bisa dipahami. Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana kerja KI? Menurut kalian, menurut pendapat kalian, ada yang bisa jawab? Bagaimana cara kerjanya? Apakah dia sama dengan komputer? Sama atau tidak? Sama? Sama. Kenapa dia sama? Oke, silakan Resma. Ya, terima kasih karena dia sama-sama mengumpulkan data. Oke, sama-sama mengumpulkan data. Artinya di dalam itu ada input, proses, dan outputnya. Oke? Seperti itu. Nah, menurut kalian, contoh apa saja yang pernah kalian lihat dari penggunaan KA atau AI? Ada yang pernah lihat? Contoh penggunaan KA. Ada? Ini adalah video tentang bagaimana pemanfaatan karya. Silakan disimak. Oke, bagaimana kelompok 1? Sementara ya? Kalian yang menggunakan sistem rekomendasi. Oke.
Dan di sini judul proyeknya apa? Otomatis menggunakan apa ini Kak? Oh, ChatGPT ya. Bagus, silakan diselesaikan, dilanjutkan. Kelompoknya Denis bagaimana? Lancar. Ini menggunakan apa? Canva ya? Tanpa ibu. Canva. Oke, kota konsepnya isinya dari ChatGPT berarti ada dua ya? Iya bu. Ada dua aplikasi yang digunakan. Digunakan. Oke, silakan dilanjut. Kelompoknya Resma bagaimana? Dikit lagi Bu, dikit lagi cara mengerjakan. Kak, apa yang digunakan? Pakai Canva. Canva. Ya, Canva saja atau ada aplikasi tambahan yang ada KA yang lain? pakai ChatGPT. ChatGPT. Oke, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu KA yang kami gunakan adalah ChatGPT dengan prompt sederhana. Buatkan map sistem rekomendasi buku berdasarkan minat. Yang pertama adalah tujuan sistem rekomendasi, memberikan saran buku yang sesuai dengan minat pembaca. Input, riwayat pembaca pengguna, penilaian atau rating buku, genre yang disukai, kata kunci atau topik favorit. Proses, analisis minat pengguna baca, mencocokkan dengan koleksi buku, pemrosesan dengan AI atau algoritma, penyusunan daftar atau rekomendasi. Output, daftar buku yang cocok dengan minat pengguna. Selanjutnya akan bacakan oleh teman saya. Silakan buka sesi tanya jawab. Oke, silakan moderator. Buka sesi tanya Selanjutnya jawab. kami akan membuka sesi tanya jawab. Atau masih ada yang mau ditambahkan kelompok 1? Oke. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya. Apa alasan kalian membuat 3 proyek sistem rekomendasi buku berdasarkan minat? Alasan kami membuat 3 proyek sistem rekomendasi buku berdasarkan minat bisa dijelaskan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, meningkatkan minat baca. Yang kedua, solusi untuk informasi yang berlimpah. Yang ketiga, personalisasi pengalaman pengguna. Yang keempat, relevan untuk platform digital. Yang kelima, penerapan teknologi pembelajaran mesin atau data mining. Saya juga akan menambahkan pertanyaan, yaitu tolong jelaskan 5 keuntungan yang kalian sebutkan tadi. Oke. Keuntungan aplikasi sistem rekomendasi buku berdasarkan minat. Yang pertama, memberikan rekomendasi yang personal. Yang kedua, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca. Yang ketiga, menghemat waktu pengguna. Yang keempat, menemukan buku baru. Yang kelima, mendukung penulis dan penerbit. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Jadi itulah hasil pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus untuk kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kira-kira ide apa yang kalian buat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita?
Tolong perhatikan ya, kelompok 2 akan mempresentasikan ide proyek yang mereka buat dalam bentuk mind map. Ternyata mereka mengambil notifikasi otomatis ke guru jika siswa terlambat. Oke, silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Resmawati Ma'a yang menjadi moderator pada siang hari ini. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai notifikasi otomatis ke guru jika siswa terlambat. Nah, jadi masalah keterlambatan siswa seringkali membuat guru kesulitan memantau siapa saja yang datang terlambat. Apalagi jika jumlah siswa banyak. Oleh karena itu kami menyusulkan sistem notifikasi otomatis, yaitu ada deteksi keterlambatan siswa, pencatatan data, tindakan lanjut, pengelolaan sistem otomatis, pengiriman notifikasi, penerimaan notifikasi. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Reva Mante yang akan menjelaskan deteksi keterlambatan siswa seperti scan kartu RFID atau dengan QR code. Waktu absensi dicatat, jika melewati batas waktu akan terlambat. Pencatatan data, nama siswa, kelas, waktu datang, alasan keterlambatan jika di-input manual. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah deteksi keterlambatan siswa dan pencatatan data. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanessa Mahmud. Saya akan melanjutkan materi tindakan lanjutan atau opsional. Yang pertama, sistem log pelanggaran. Kedua, panggilan orang tua atau jika keterlambatan berulang. Ketiga, peringatan otomatis. Dan yang terakhir, penilaian sikap. Berikut adalah penerima notifikasi. Yang pertama, guru wali kelas. Kedua, guru piket. Dan yang terakhir, admin sekolah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tindak lanjutan dan penerimaan notifikasi. Selanjutnya, pengelolaan sistem dan pengiriman notifikasi. Baik, perkenalkan, nama saya Fadil Firdaus, yaitu mengenai pengolahan sistem otomatis. Sistem memverifikasi data, menentukan apakah notifikasi perlu dikirim, cek apakah keterlambatan sudah sering terjadi atau riwayat. Ada juga pengiriman notifikasi. Platform notifikasi yaitu contohnya WhatsApp, email, dan aplikasi guru di sekolah. Yaitu dan juga format notifikasi, yaitu nama siswa, waktu keterlambatan, alasan jika ada, tindakan selanjutnya jika perlu. Baik, itulah paparan materi secara singkat mengenai notifikasi. Termayar kantin. Mengingat jadwal pelajaran otomatis. Oke, silakan kelompok 3 yang lain tolong disimak ya, dan pertanyaannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juman Gaya, saya sebagai moderator pada siang hari ini. Kami akan mempresentasikan tentang aplikasi pengingat jadwal otomatis yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Desi Aliu. Baik, aplikasi pengingat jadwal otomatis mempunyai fitur utama
pertama, yaitu input jadwal, notifikasi atau pengingat, integrasi kalender, mode belajar atau fokus, AI, penjadwalan otomatis. Yang kedua, platform, yaitu Android, iOS, web app. Yang ketiga, fitur tambahan, yaitu tema UI, statistik kehadiran atau kesepakatan, sinkronisasi lintas. Ibu Satya apa aja? Meramukat. Oke, catatan atau tugas terkait pelajaran. Silakan dilanjut lagi. Teknologi pendukung. Baik, keempat, teknologi pendukung, yaitu AI dan machine learning, notification system, database, API kalender. Yang kelima, pengaturan pengguna, yaitu profil pengguna, preferensi waktu belajar, zona waktu, mode offline atau online. Yang keenam, target pengguna, siswa SMP atau SMA, mahasiswa, guru. Yang ketujuh, target pengguna, siswa SMP atau SMA, mahasiswa, guru atau 3 operator. Baik, hanya itu kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Kamila Tuku, saya dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa alasan membuat aplikasi pengingat jadwal pelajaran otomatis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa alasan membuat aplikasi pengingat jadwal pelajaran otomatis antara lain yaitu yang pertama membantu siswa mengatur waktu, yang kedua mengurangi kelupaan, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat membantu guru mengelola kelas, yang kelima mengurangi stres. Apakah sudah jelas? Saya kembalikan ke moderator. Apakah ada lagi yang bertanya? Ya. Ya, ada. Baik. Cukup dari sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu beri kesempatan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selanjutnya Ibu beri kesempatan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 apa? Ibu proyeknya apa? Kamera deteksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dera Matiana Putri, saya sebagai moderator dari kelompok 4. Kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami yang berjudul tentang kamera deteksi keramaian kantin, yaitu yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Aira Kobanda. Fungsi mendeteksi jumlah orang secara real time, memberi peringatan, menampilkan visual. Teknologi kamera CCTV,
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa tujuan utama dari pemasangan kamera deteksi keramaian di kantin? Untuk mengontrol antrian, memantau kapasitas, dan meningkatkan keamanan. Saya kembalikan ke menu. Masih ada yang bertanya? Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, siapa yang mengawasi hasil rekaman dari kamera tersebut? Siapa yang mengawasi hasil dari kamera tersebut? Dari kamera tersebut. Baik, saya Dedi Susmanto akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 bertanya yaitu siapa yang mengawasi hasil dari kamera tersebut. Nah, di sini pihak yang mengawasi hasil dari kamera terdeteksi keramaian di kantin biasanya tergantung pada kebijakan dan struktur organisasi dari institusi tersebut. Secara umum, pengawasannya bisa mencakup 1. Pihak manajemen sekolah atau kampus dan perusahaan. Biasanya staf tata usaha, manajer fasilitas, atau bagian umum yang ditugaskan untuk memantau kondisi operasional harian. Dan yang kedua, cukup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan untuk minggu depan kita akan lanjut dengan model pengembangan ide proyek yang kalian buat ya. Semoga ide-ide yang muncul dari kalian itu bisa dimanfaatkan di sekolah. Begitu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, para baiknya kita berdoa ya. Untuk itu, Dennis boleh dipimpin lagi doanya. Baiklah, sebelum mengakhiri mata pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kalian keluar dari ruangan ini, di depan kalian ini adalah refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Oke, silakan memilih di antara 3 gambar yang ada di depan atau boleh memilih 3-nya. Laki-laki jangan ya. Laki-laki tidak boleh. Oke, silakan dimulai dari sana. Silakan. Ikuti saja semuanya. Wih, kenapa Ci? Ibu. Kalau begini, Bu. Boleh, Dennis. Saya disambung. Boleh. Pilih di sana. Oke, silakan pilih gambarnya. Oke.